Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faslun, fasal. Tsumma yaqra'u Fatihatal Kitabi. Kemarin pertama takbiratul ihram dibarengi dengan niat. Kemudian setelah selesai takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, di sini disebut dengan istiftah. Kemudian setelah itu baru membaca surah Al-Fatihah. Tsumma yaqra'u Fatihatal Kitabi. Kemudian membaca surah Fatihah. Wa ya fardun min furudis sholati. Membaca surah Fatihah itu adalah rukun sholat. Kalau tidak baca surah Fatihah, sholatnya tidak sah. Maka kalau kita sholat harus membaca surah Fatihah. Kalau tidak baca surah Fatihah, sholatnya tidak sah. 5 ruya Ubadah bin Somit, berdasarkan riwayat dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang kalau di dalam sholatnya tidak membaca surah Fatihah. Jadi kalau sholat harus membaca surah Fatihah. Kalau tidak baca surah Fatihah, sholatnya tidak sah. Fa in tarakaha nasiyan fa fi qaulani. Kalau tidak membaca surah Fatihah karena lupa, ada dua pendapat. Ini karena lupa nih. Kalau lupa ada dua pendapat. Yang pertama, qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, dikatakan yajzihi, boleh. Tidak membaca surah Fatihah boleh kalau lupa. Kalau lupa, tidak sengaja tapi karena lupa. Lianna Umar radhiyallahu an tarakal qira'ata, karena Umar radhiyallahu an pernah meninggalkan surah Fatihah waktu sholat, tidak baca surah Fatihah. Faqila lahu fi dzalika, lalu itu diadukan kepada Rasulullah. Umar bin Khattab tidak membaca surah Fatihah, kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, orang itu menyampaikan kepada Rasulullah, sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada orang yang adukan kepada Rasulullah tadi, kan Umar bin Khattab baca surah Fatihah tapi lupa, tidak baca, sholatnya tidak baca surah Fatihah Umar bin Khattab. Lalu sahabat yang lain mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, Umar sholatnya nggak pakai surah Fatihah karena lupa, kira-kira begitu. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa kana ruku' wa sujudu? Lalu bagaimana rukuknya dan sujudnya? Lupa juga apa tidak? Kira-kira gitu. Fatihahnya lupa. Lalu ditanya, rukuk sujudnya gimana? Lupa juga apa tidak? Gitu. Qalu, lalu para sahabat tadi menjawab, hasanan, rukuknya bagus, sujudnya bagus. Hanya saja lupa, Fatihahnya tidak dibaca. Qala, lalu Rasul menjawab, fala ba'sa, enggak apa-apa kalau begitu. Wa qala fil jadid, yang kedua dikatakan di dalam qaul jadid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua qaul. Pertama qaul qadim, pertama qaul jadid. Qaul qadim itu ketetapan Imam Syafi'i pertama kali. Kemudian qaul jadid itu ketetapan Imam Syafi'i yang kedua kalinya setelah qaul qadim.
Di dalam qaul jadi dikatakan la yajzihi, tidak boleh kalau lupa surah Fatihah waktu sholat, tidak boleh. Li'anna makana ruknan minas sholati lam yaskut farduhu bin nisyani karruku'i wasujudi. Karena rukun dalam sholat itu tidak akan gugur karena lupa. Jadi walaupun lupa tetap dilakukan. Jadi rukun dalam sholat itu tidak bisa gugur karena lupa, seperti sujud dan ruku, seperti ruku dan sujud. Kalau sholat lupa ruku, diulang lagi sholatnya. Kalau sholat lupa sujud, diulang lagi sholatnya. Jadi kalau sholat tidak membaca surah Fatihah, maka diulang lagi sholatnya. Karena apa? Rukun sholat itu tidak gugur dengan adanya lupa. Itu di dalam qaul jadid Imam Syafi'i. Wa yajibu ayyabtadi'aha bi bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca surah Fatihah itu wajib memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditinggalkan. Jangan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau ada imam yang menyebutkan seperti itu, sebetulnya bismillahnya itu dibaca cuman pelan. Kenapa kok harus dibaca? Karena itu adalah bagian dari surah Fatihah. Jadi harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ayatun minha. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu alaihi marwat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini disebut radhiyallahu anhu. Masa Ummu Salamah radhiyallahu anhu? Ummu Salamah harus radhiyallahu anha. Di sini salah tulis di sini. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nabi ketika membaca surah Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa'addaha ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Wali anna as-sahabata radhiyallahu anhum adbatuha fima jama'u minal Qur'an. Karena para sahabat Nabi semuanya menetapkan bahwasanya bismillah itu adalah salah satu dari ayat surah Al-Fatihah yang merupakan masing-masing adalah surah dari surah Al-Quran. Jadi para sahabat semuanya sepakat itu kalau bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu bagian dari surah Al-Fatihah. Fayadullu ala annaha ayatun minha. Ini menunjukkan bahwasanya surah Fatihah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Fa in kana fi sholatin yajharu fiha. Kalau waktu sholat mengeraskan bacaan surah Fatihah, jahar fiha, maka bismillahnya juga dikeraskan. Kalau sedang baca Fatihahnya dikencangkan suaranya, maka bismillah juga harus dikencangkan. Kama yajharu fi sairil Fatihati, sebagaimana mengencangkan bacaan atau mengeraskan bacaan di seluruh ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau surah Fatihah setiap ayatnya itu dikeraskan bacaannya, maka bismillahirrahmanirrahim juga harus dikeraskan bacaannya. Lima ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi menjaharkan ayat bismillahirrahmanirrahim. Artinya Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras, dengan jahar. Wali annaha takra'u ala annaha ayatun minal Qur'ani, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah.
Bidalilin annaha naqra'u ba'da ta'awudi. Buktinya apa? Kalau bismillah itu merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Buktinya setelah kita membaca ta'awud, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus dibaca bismillahirrahmanirrahim. Jarang mendengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketinggalan itu namanya. Jadi bismillah itu merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Buktinya kalau kita membaca ta'awud, bismillah selalu dibaca sebelum alhamdulillah. Fakana sunnatul jahri kasairil fatihati. Dan itu ta'awud itu dibaca keras itu sunnah. Kalau ta'awud dibaca keras itu sunnah seperti seluruh ayat dari surah Al-Fatihah. Cuman kalau ta'awud dibaca keras itu sunnah. Makanya ada yang membacanya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudnya dibaca pelan. Wa yajibu an yaqra'aha murattaban. Ketika membaca Fatihah itu harus tertib. Ingat tuh, Dek, harus tertib. Baca Fatihah, tertib itu berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jangan Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang seperti itu enggak tertib. Maka enggak boleh baca seperti itu. Maka harus tertib. Fa inna qara'a min khilaliha ghairaha nasiyan. Fa in qara'a min khilaliha ghairaha nasiyan. Kalau membaca surah Al-Fatihah kemudian di tengah-tengah baca surah Fatihah itu diselingi dengan bacaan lain karena lupa. Bacaan lain karena lupa. Tsumma ata bima baqiya minha ajza'u. Kemudian ia teruskan bacaannya itu maka boleh. Jadi kalau seandainya baca Fatihah, kemudian di tengah-tengah bacaan Fatihah lupa membaca ayat yang lain, kemudian lebihnya baru disempurnakan Fatihahnya. Yang seperti itu boleh. Fa in qara'a 'amidan lazimahu ayasta'nifa al-qira'ah. Tapi kalau sengaja, misalnya begini, di tengah-tengah Fatihah dibaca dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tapi sengaja seperti itu. Kalau sengaja seperti itu, harus diulang dari awal. Jangan mainlah konsentrasi saya lupa begitu jadinya. Ganggu setan itu namanya. Itu setan namanya. Kalau diajak ngaji setan itu main. Nah, itu setan. Kalau diajak ngaji main. Itu setan. Kalau malaikat diajak ngaji anteng gitu kan. Mau jadi setan silakan. Kalau membacanya di sela-sela Fatihah itu karena sengaja, maka harus mengulang dari awal. Kama lau ta'ammada fi khilalis sholati ma laisa minha lazimahu istinafaha. Sebagaimana kalau seandainya sengaja di tengah-tengah sholat melakukan gerakan yang lain. Tengah-tengah sholat misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus juga kayak gini ya gitu kan. Nah, yang seperti itu sholatnya harus diulang, disela-sela dengan gerakan yang lain. Kalau garuk-garuk karena keperluan. Jadi kalau gerakan itu karena keperluan, nah itu boleh nggak apa-apa, tapi dengan syarat tidak berurutan gerakannya. Tapi kalau sebenarnya sampai gini itu, nah itu di sela-sela gerakan sholat, maka sholatnya harus diulang yang seperti itu. Artinya sholatnya batal. Fa inna wa qata'aha wa lam yaqta' lam yalzamhu istinafuhu. Kalau niat memutus bacaan
Fatihah, niat memutus bacaan Fatihah, tapi baru niat, belum diputus, baru niat saja. Niat memutus bacaan sholat, menghentikan di tengah-tengah bacaan sholat, itu baru niat, tapi belum dilakukan. Kalau seperti itu, li'annal qira'ata bil lisani walam yaqta' dzalika. Kalau seperti itu, bacaan Fatihahnya tidak putus. Kenapa? Baru niat, belum dilakukan. Niat baca Fatihah, di tengah-tengah baca Fatihah nanti akan putus, berhenti sampai situ, tidak diteruskan. Ternyata diteruskan, baru niat, maka tidak putus. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu dengan lesan. Tidak boleh baca Fatihah dalam hati, harus dengan lesan. Tetapi lesannya kalau sholat berjamaah, makmum hanya mendengar diri sendiri, nggak boleh sampai suaranya keluar. Bihilafin malau nawa koto as sholat, itu berbeda kalau seandainya niat sholat. Kalau niat sholat itu kan dalam hati, maka begitu niat berhenti sholat, putus sholatnya, batal sholatnya, walaupun tidak dilakukan dengan gerakan. Karena apa? Karena niat itu dalam hati. Sementara baca Fatihah itu di lisan. Kalau tidak dilakukan melalui lisan, maka Fatihahnya tidak batal, bisa terus. Tapi kalau niat sholat, mau berhenti, niat berhenti, putus sholatnya, artinya batal sholatnya. Kenapa? Karena niat itu di dalam hati. Li'anna niyata bil qalbi wa qad qata'a dzalika. Karena niat itu dalam hati, maka putus. Kalau kita niat berhenti sholat, maka putus sholatnya. Harus diulang dari awal, karena niat sholat itu adalah dalam hati. Fa in qara'al imamu al-Fatihata, kalau imam membaca surah Fatihah, wa amana, kemudian imamnya itu mengatakan amin. Imamnya itu kan setiap imam membaca Fatihah kan dibarengi amin. Waladhdallin, imam jangan amin. Nah, biasanya cuma ayah aja yang kedengaran, yang lain tidak kedengaran. Sebelumnya Wak juga kedengaran. Ini suaranya keras, Wak. Jangan tidak kedengaran suaranya. Wal makmumu fi asna'il Fatihati fa amana. Gimana kalau seandainya imam sudah membaca waladhdallin, makmum baru baca Fatihahnya sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah waladhdallin. Gimana makmumnya? Baca amin atau teruskan Fatihahnya? Maka boleh membaca amin. Jadi imam baca waladhdallin, makmum langsung baca amin, walaupun Fatihahnya belum selesai. Setelah itu baru menyelesaikan Fatihahnya. Misalnya waktu imam waladhdallin, makmum baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung amin. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin sendiri. Jadi walaupun makmum bacaan Fatihahnya belum sampai ujung, imam surah waladhdallin, boleh ngikut amin. Jadi dikatakan sih wal makmumu fi asna'il Fatihati fa amana, kemudian mengatakan amin bi ta'minihi, bersamaan aminnya imam. Jadi bersama dengan aminnya imam. Kenapa kok begitu? Karena apabila imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin, malaikat juga mengatakan amin. Kalau malaikat mengatakan amin, pasti doa di dalam Fatihah itu diijabah oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mengucapkan amin, sia-sia sholatnya. Sia-sia. Kenapa kok sia-sia sholatnya? Doanya tidak dibarengi oleh doanya malaikat. Makanya harus mengucapkan amin. Sampai kedengaran mengucapkan aminnya. Jangan tidak kedengaran. Karena makmum suaranya kerasnya itu di amin, hanya itu. Selain amin tidak boleh keras. Nggak boleh baca surah Fatihah keras. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, makmum juga Bismillahirrahmanirrahim, itu bertumburan, itu merusak sholat. Jadi ketika imam baca waladhdallin, yang boleh keras di makmum itu adalah amin. Sunnah hukumnya itu. Kalau tidak membacanya amin,
nanti tidak bersamaan aminnya dengan malaikat. Kalau tidak bersamaan aminnya dengan malaikat, maka rugi. Harusnya kita dapat banyak, dapat pahala besar, dapat doa dikabulkan oleh Allah, karena bareng dengan aminnya malaikat kita tidak bilang amin, hanya diri sendiri yang dengar. Maka makmum harus keras bacanya, apalagi laki-laki harus lebih keras dari perempuan. Dalam hal ini kalau membaca amin di tengah-tengah surah Fatihah ada dua pendapat. Qala Syekh Abu Hamid Al-Isfiroyaini, menurut Abu Hamid Al-Isfiroyaini radhiyallahu anhu, taqta'u al-qira'ata kama law qata'aha bi qira'ati ghairiha. Kalau di tengah-tengah membaca surah Fatihah kemudian dibarengi dengan amin bersama aminnya imam, maka putus Fatihahnya. Jadi kalau menurut Abu Hamid Al-Isfiroyaini tidak boleh seperti itu. Selesaikan saja sampai akhir bacaan Fatihahnya itu. Nggak usah ikut amin bersama imam. Tetapi menurut Syekhuna Al-Qadhi, menurut gurunya Imam Syirazi ini, yaitu Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari rahimahullah, la taqta'u in qata'a yang qati'u la taqti'u li'anna dzalika ma'murun bihi. Itu tidak memutuskan bacaan Fatihah. Kenapa? Karena membaca amin itu diperintahkan. Membaca amin bersama dengan imam, bersama dengan malaikat itu diperintahkan. Jadi tidak memutuskan sholat. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah pendapatnya dari Imam Syirazi ini, dari gurunya, yaitu yang namanya Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, mengatakan tidak memutuskan Fatihah. Di tengah-tengah membaca Fatihah belum selesai kemudian bilang amin, karena imamnya sudah mengucapkan waladhdallin, terus langsung jawab amin. Baru teruskan lagi Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan makmum belum selesai baca Fatihahnya tadi. Yang seperti itu tidak memutus bacaan Fatihah, yang seperti itu menurut Abu Thayyib At-Tabari. Kenapa? Karena membaca amin itu diperintahkan di dalam sholat, itu diperintahkan, maka tidak memutuskan. Apa buktinya? Kasu'ali fi ayatir rahmah. Sebagaimana ketika ada membaca ayatul rahmah, misalnya gini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kan ayat rahmah itu. Allah meridhoi, kan itu kan? Berarti isinya bagus. Jadi ayat yang isinya itu adalah rahmah, kasih sayang Allah, di situ kita boleh berdoa di situ. Di tengah-tengah ayat itu berhenti sebentar, kemudian berdoa masing-masing. Boleh seperti itu. Kemudian wal isti'adzah minan nar fi ayatil azab. Waktu sholat bertemu dengan ayat azab. Ayat azab itu ayat yang isinya adalah menyiksa. Isinya menyiksa. Jadi ayat yang isinya siksaan bagi orang-orang yang kafir, orang yang tidak sholat, orang yang pokoknya akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak puasa, misalnya kayak gitu kan. Di situ boleh kita berdoa. Doanya apa? Doanya berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Ayatnya tidak terputus yang seperti itu, karena Nabi sering seperti itu. Fima yaqra'u fi sholati munfaridan. Bagaimana yang dibaca dalam sholat kalau sholatnya sendirian. Wa tajibu qira'atul Fatihati fi kulli rak'atin. Setiap rakaat wajib membaca surah Fatihah. Di setiap rakaat harus membaca surah Fatihah. Kalau nggak baca surah Fatihah nggak sah sholatnya. 5 ruya Rifa'ah bin Rafi', berdasarkan riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjidi wa rujulun yusolli. Jadi ketika Rasulullah duduk di masjid, di situ ada orang yang sedang sholat. Falamma insarafa, ketika selesai, atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tadi mendatangi Rasulullah, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Faqala lahu, oh salah.
Falamma insarafa, ketika selesai, ata Rasulullahi, lalu Rasulullah mendatangi orang tersebut, wasallama alaihi, lalu mengucapkan salam kepadanya. Ini ada orang sholat, sementara Rasulullah pada saat itu sedang duduk di masjid, ada orang sholat. Orang sholat itu sholatnya salah, sholatnya salah. Jadi setelah selesai orang itu sholat, didatangi oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Tentu dijawab waalaikumsalam. Faqala lahu, lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang tersebut, a'id sholataka fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Ini orang sudah sholat ini, tapi sholatnya salah. Didatangi oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan, a'id sholataka, ulangi sholatnya, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Qala, lalu orang itu ngomong, Allah alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasul. Ternyata orang ini orang yang belum bisa sholat ini. Lalu disampaikan, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasul. Kalau begitu, faqala, lalu Rasulullah menyampaikan, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Niatnya bareng dengan takbiratul ihram. Tsumma iqra bi Fatihatil Kitab. Setelah membaca takbiratul ihram, baca doa iftitah, baru baca surah Fatihah. Berarti orang tadi dia baca surah Fatihah, didengar oleh Rasulullah tidak baca surah Fatihah. Wa ma tayassara ila anqala tsumma isna fi kulli ra'atin kadza. Kemudian baca ayat yang mudah sampai Rasulullah menyampaikan, buatlah setiap rakaatmu seperti itu. Artinya Rasulullah menjelaskan bagaimana cara sholat, apa saja yang dibaca di rakaat pertama, itu jugalah dibaca di rakaat kedua. Wali annaha rak'atun yajibu fihal qiyam, karena setiap rakaat sholat itu melakukannya wajib berdiri. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Fa wajada fihal qiraah, maka harus juga membaca surah Fatihah ma'al qudrati, semampunya, karokaatil ula, seperti di rakaat pertama. Karena setiap rakaat itu harus berdiri, dan orang apabila sedang berdiri dalam sholat itu wajib membaca Fatihah, maka bacaan Fatihah harus dibaca sebagaimana pada rakaat pertama. Wahal tajibu alal makmum, apakah makmum wajib baca Fatihah? Kalau imam baca Fatihah, apa makmum wajib baca Fatihah? Yang durufihi, ini sudah dibicarakan, sudah didiskusikan oleh musannif. Fa in kana fi sholatin yasirru fiha bil qiraati, kalau sholatnya itu adalah sholat yang suaranya tidak dikeraskan. Kapan sholat suaranya tidak dikeraskan? Sholat zuhur, sholat asar. Sholat zuhur, sholat asar suaranya nggak boleh dikeraskan. Kalau imam tidak mengeraskan bacaannya waktu sholat zuhur dan sholat asar, wajabat alaihi, maka makmum wajib membacanya dengan diri sendiri. Wajib membaca diri sendiri, artinya membaca Fatihah sendiri. Kalau imamnya tidak membaca Fatihah dengan keras, makmum membaca Fatihah sendiri. Kalau keras ada dua pendapat. Nah, seterusnya nanti. Kalau keras ada dua pendapat gitu. Kalau imamnya keras, makmum boleh diam, boleh juga membaca. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Fa in kana fi sholatin yajharu fiha bil qiraati, kalau di dalam sholatnya itu sholat yang harus dikeraskan bacaannya seperti maghrib, isya, subuh, kan suaranya dikeraskan itu. Fa fihi qaulani, ada dua pendapat. Qala fil ummi wal buaiti, disebutkan di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i dan Al-Buaiti juga Imam Syafi'i juga ini. Jadi dikatakan dalam kitab Al-Um dan kitab Al-Buaiti, yajibu alaihi, makmum tetap wajib membaca Fatihah walaupun imamnya sudah membaca Fatihah keras, makmum tetap membaca Fatihah. Itu pendapat pertama. Lima ruya Ubadah bin Somit, berdasarkan riwayat Ubadah bin Somit, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha,
Rasulullah sholat bersama kami, sholat subuh. Fathaqalat alaihil qiraah, dan membaca Fatihahnya berat, artinya kedengaran. Falamma insarafa qala, ketika selesai sholat Rasulullah bersabda kepada para jamaah tadi, inni la'arakum taqra'una khalfa imamikum. Aku enggak dengar engkau membaca surah Fatihah di belakangmu, di belakang imam maksudnya. Aku kok enggak dengar kalian membaca surah Fatihah. Qulna, lalu para sahabat menjawab, wallahi ajalla ya Rasulullah naf'alu hadza. Demi Allah ya Rasul, kami membaca surah Fatihah. Jadi imam baca surah Fatihah, kemudian makmum juga membaca surah Fatihah. Qala, lalu Rasul menyampaikan, la taf'alu illa bi umil kitab. Kalian jangan membaca apa-apa kalau imam membacanya keras kecuali surah Fatihah. Jadi pendapat pertama, imam baca surah Fatihah keras, makmum juga membaca surah Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak dikatakan sholat, tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Fatihah. Jadi imam baca surah Fatihah keras, makmum baca surah Fatihah dalam hati. Wali anna man lazimahu qiyamul qiraati lazimahul qiraah mal qudrati kal imami wal munfaridi. Karena pada saat berdiri sholat itu adalah wajib membaca Fatihah, maka ia pun juga wajib membaca Fatihah semampunya. Dia membaca Fatihah seperti imam dan seperti sholat sendirian, walaupun sholatnya dia makmum. Imam membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah, walaupun imamnya keras. Itu di dalam kitab dan kitab Al-Huwaiti. Jadi imam membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah. Pendapat kedua, waqala fil qadim la yaqra'u. Imam kalau sudah keras bacaannya, makmum tidak perlu membaca Fatihah. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min sholatin jahara fiha bil qiraati. Rasulullah SAW setelah selesai melakukan sholat yang sholatnya bacaannya dikeraskan, faqala, lalu Rasul menyampaikan, hal qara'a ma'i ahadukum minkum, hal qara'a ma'i ahadun minkum, apakah salah satu di antara kalian ikut membaca surah Fatihah seperti kami? Maksudnya sama dengan Rasulullah, seperti aku, kata Rasulullah. Faqala rajulun, lalu orang tadi menjawab, na'am ya Rasulullah, ya Rasul, kami membaca Fatihah seperti engkau membaca Fatihah. Ketika engkau membaca Fatihah dengan suara keras, kami juga membaca Fatihah, tapi suara kami tidak keras. Qala, lalu Rasulullah menyampaikan, inni aqulu mali anazi'ul Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an itu, aku membaca surah Fatihah itu bukan untuk diriku sendiri, itu kata Rasul. Aku tidak membaca surah Fatihah itu untuk diriku sendiri. Fantahan nasu an qiraati ma'ar rasuli, sejak mendengar penjelasan itu, kalau Rasulullah membaca surah Fatihah, maka orang-orang tidak membaca surah Fatihah. Kalau sudah mendengar Rasulullah baca surah Fatihah, orang-orang tidak membaca surah Fatihah apabila bacaannya telah dijelaskan. Minas sholawati hina sami'u dzalika minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu orang-orang kalau Rasulullah sudah membaca surah Fatihah dengan keras, tidak membaca surah Fatihah. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, imam membaca surah Fatihah, makmum juga membaca surah Fatihah. Yang kedua, imam membaca surah Fatihahnya keras, maka makmum cukup mendengarkan. Tapi yang lebih bagus adalah imam membaca surah Fatihah, makmum juga membaca surah Fatihah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.